Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman yang selalu setia melihat video saya. Baiklah teman-teman, sebelum saya memasuki materi saya pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Syahrina. Saya dari mahasiswa Universitas Abdurrahman Prodi Psikologi dengan NIM 2173201018. Video pembelajaran ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Sosial Dasar oleh dosen pengampu Ibu Nurul Ayuda, MA. Materi saya pada hari ini mengenai tentang kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin pernah kita alami tanpa kita sadari. Langsung saja kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini akan membahas mengenai atribusi sosial. Apa itu atribusi sosial? Pengertian atribusi sosial. Atribusi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami sebab akibat dari perilaku diri sendiri ataupun orang lain. Atribusi ini dapat kita ketahui sebagai hal yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tanpa ada yang menyadari oleh diri sendiri ataupun orang lain yang mengarahkan kepada suatu kesimpulan tersebut. Pengertian menurut para ahli terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Baron, yang lahir pada tahun 2004. Menurut Baron, upaya kita untuk memahami sebab akibat dari perilaku orang lain bahkan bisa saja membalikkan sesuatu sebab akibat tersebut kepada diri sendiri. Yang kedua, Daya Kisni, yang lahir pada tahun 2006. Atribusi sosial adalah suatu proses atau penelitian yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengenai sebab akibat oleh perilaku orang lain maupun diri sendiri. Yang ketiga itu Sarwono, yang lahir pada tahun 2009. Menurut Sarwono, atribusi sosial adalah sebuah analisis, yaitu bisa dikatakan sebagai penafsiran sebagai penafsiran terhadap sebab dari berbagai masalah atau peristiwa yang tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori atribusi. Apa itu teori atribusi? Nah, setelah kita ketahui secara sederhananya teori atribusi ini, teori yang berusaha sebisa mungkin menjelaskan tentang perilaku orang lain dari diri sendiri. Dari teori ini, kita dapat mempelajari di mana seseorang akan menafsirkan sebuah peristiwa, alasan, sebab, akibat melalui perilaku seseorang. Oleh karena itu, dari pembelajaran mengenai atribusi ini, kita jadi tahu bahwa sebenarnya teori ini sudah sering kita alami di kehidupan kita sehari-harinya, tanpa kita sadari. Selanjutnya, ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama itu adalah teori atribusi First-Heider. First adalah peneliti pertama yang mengenal teori atribusi ini pada saat ia belajar dari pendekatan behaviorisme. First menekankan bahwa saja mempelajari atribusi ini sangatlah penting, karena teori atribusi ini memberikan pengaruh atas apa yang dirasakan dan atas apa yang dilakukan oleh seseorang maupun diri sendiri. Yang kedua itu ada teori atribusi Edward Jones dan Kate Davis. Pada tahun 1965, Edward dan Kate menyebarluaskan mengenai teori correspondent inference, atau yang lebih dikenal dengan inferensi koresponden. Kita dapat cenderung saat menggunakan informasi mengenai perilaku orang lain dan bisa saja berdampak
pada kepribadiannya. Yang ketiga itu ada teori atribusi Harold Cayley. Harold Cayley adalah salah satu ahli yang mengembangkan teori atribusi ini secara lebih lanjut, yang dapat dikenal sebagai model covariance Cayley. Model ini merupakan teori atribusi yang di mana orang dapat membuat kesimpulan oleh sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain, bahkan diri kita sendiri, bisa berperilaku dengan cara yang tertentu. Yang keempat adalah teori atribusi Bernard-Wiener. Teori atribusi Bernard-Wiener dapat mengembangkan sebuah kerangka kerja teoretis yang sangat berpengaruh dalam psikologi sosial hingga saat ini. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Bernard lebih menekankan kepada pencapaiannya. Selanjutnya, kita akan memasuki teori dari atribusi sosial. Contoh dari atribusi sosial. Baik dari internal dan eksternal nih teman-teman. Dapat diambil dari keseharian perilaku kita terhadap orang lain atau sebaliknya. Seperti dalam cerita pendek saya nih. Suatu ketika, ada seorang wanita yang ingin berjalan mendahului saya, dan tanpa disadari wanita tersebut tiba-tiba saja jatuh dan terpeleset di tempat itu. Saya berpikir bahwa mungkin saja wanita itu kurang berhati-hati dalam berjalan. Namun ketika saya yang mengalami kejadian yang dialami oleh wanita tersebut, saya berpikir seperti ini. Mungkin saja lantainya yang licin atau petugasnya yang kurang teliti dalam mengepel lantainya. Saya malah menyalahkan orang yang bukan seharusnya saya salahkan. Belum tentu itu semua kesalahan mereka. Mana tahu saya sendiri yang kurang teliti dan saya sendiri yang kurang teliti dalam melihat jalan. Nah, dari contoh tersebut, ini sudah termasuk dari atribusi sosial yang internal dan eksternal. Contoh tersebut ini dapat kita lihat sudah pernah terjadi di keseharian kita. Nah, ini contoh yang sangat mudah menurut saya yang dapat kita pahami. Contoh dari internal dan eksternalnya nih teman-teman. Baiklah, mungkin sekian dari video saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.